Baik, selamat malam untuk semua. Hari ini kita akan membahas perkuliahan tentang pelayanan anak. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang berbagai jenis kebutuhan emosi anak, seperti itu ya. Dan juga kita sudah membahas tentang perkembangan sosial emosi anak minggu lalu. Nah, hari ini kita mau membahas tentang perkembangan remaja, ya, tentang perkembangan remaja. Nah, pengertian remaja, menurut Health dan Turner, remaja berarti tumbuh menjadi matang dan memberikan pengertian bahwa remaja adalah kehidupan yang berada antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Jadi masa remaja itu masa peralihan, seperti itu ya, masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, seperti itu. Itu menurut Health dan Turner, bahwa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Nah, perkembangan remaja awal. Nah, perkembangan emosi pada remaja, seperti itu ya. Pola emosi remaja adalah sama dengan pola emosi anak-anak. Jenis emosi secara normal adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut, cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Nah, itu bentuk dari atau jenis dari emosi, seperti itu ya. Emosi adalah perasaan yang kuat pada saat itu, seperti itu ya. Nah, emosi yang normal kita membutuhkan cinta atau kasih sayang. Kadang-kadang kita gembira, kadang kita marah, kita takut, kita cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Itu merupakan hal yang normal, seperti itu ya. Itu tentang pola emosi pada remaja. Nah, kalau jenis emosi yang pertama tadi itu tentang cinta atau kasih sayang masa remaja, seperti itu ya. Kita membutuhkan namanya cinta dan atau kasih sayang. Nah, faktor ini penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitas untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberi. Jadi pada masa remaja itu masa pencarian identitas atau jati diri, seperti itu ya. Justru karena masa-masa itu kita harus memberikan cinta dan dia juga harus mendapatkan cinta, seperti itu ya. Itu masa remaja. Salah satu kebutuhan pada masa itu yaitu kasih sayang, seperti itu ya. Kita semua orang juga pasti membutuhkan namanya kasih sayang, terlebih pada masa remaja karena masa pencarian jati diri, seperti itu ya. Kalau tidak mendapatkan tempat atau lingkungan yang baik, dia akan memiliki emosi yang tidak stabil, seperti itu. Dia tidak bisa mengelola emosi dengan baik, seperti itu. Nah, itu jenis emosi yang pertama, yaitu kasih sayang atau cinta. Yang kedua, gembira atau bahagia. Bahagia muncul karena remaja mampu menyesuaikan diri dengan baik pada suatu situasi, sukses dan memperoleh keberhasilan yang lebih baik dari orang lain, atau berasal dari terlepasnya energi emosional dari situasi yang menimbulkan kegelisahan dirinya. Jadi jenis emosi yang kedua yaitu gembira dan bahagia. Nah, seperti itu. Ketika masa remaja itu bahagia, berarti dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, seperti itu, atau dia mendapatkan sesuatu yang membuat dia bahagia, seperti itu ya. Itu jenis emosi yang kedua. Nah, jenis emosi yang berikut juga dia memiliki kemarahan dan permusuhan, seperti itu ya. Nah, di masa remaja juga itu hal-hal ini sering muncul, seperti itu ya. Dalam
upaya memahami remaja, ada faktor yang sangat penting sehubungan dengan rasa marah. Seperti itu. Ada kenyataan bahwa perasaan marah berhubungan dengan usaha manusia untuk memiliki dirinya dan menjadi diri sendiri. Seperti itu. Nah, karena pada masa ini, masa remaja seperti itu, banyak perubahan-perubahan yang ada dalam tubuh remaja seperti itu. Karena ini masa peralihan seperti itu ya. Karena masa kanak-kanak tubuhnya biasa saja, tetapi ketika dia masuk masa remaja, ada perubahan-perubahan yang ada di dalam tubuh sehingga kaget seperti itu ya. Kaget dengan keadaan tubuhnya. Tetapi pada masa remaja itu juga kita harus memberikan pendampingan supaya mereka juga bisa menerima diri mereka seperti itu ya, berhubungan dengan marah sehingga bisa mereka mengendalikan diri dengan baik. Nah, yang kedua, subjek kemarahan berkembang dan kemudian menjadi surut, tetapi juga mempunyai sikap-sikap di mana ada sisa kemarahan dalam bentuk permusuhan yang meliputi kemarahan masa lalu. Nah, ada juga kepahitan seperti ya, kepahitan yang dirasakan oleh remaja seperti itu. Karena jikalau kepahitan itu tidak selesai pada masa dia mengalami kepahitan seperti itu, maka maka dipendam seperti itu. Jikalau dia memendam kemarahan kepahitan itu, maka dia akan cenderung marah seperti itu ya, tidak bisa mengelola emosi dengan baik atau juga bisa minder pada masa remaja seperti itu ya. Maka harus ada pendampingan yang baik kepada remaja. Dan faktor berikutnya, perasaan marah sengaja disembunyikan dan seringkali tampak dalam bentuk yang samar-samar. Nah, pada masa remaja juga kalau marah mungkin tidak langsung marah seperti itu, tetapi tidak langsung marah. Kemarahannya itu dia sembunyikan. Mungkin ada masa atau waktu-waktu tertentu nanti akan tidak bisa mengendalikan diri seperti atau marah tanpa alasan, walaupun mungkin hanya alasan kecil, tetapi membuat dia sangat marah seperti itu. Karena ada hal-hal yang membuat dia marah seperti itu ya. Ada hal-hal yang membuat dia sangat marah seperti itu. Makanya contohnya masa lalu membuat dia marah harus diselesaikan. Atau mungkin ada hal-hal yang dia sembunyikan dan kadang-kadang bisa membuat dia sangat marah. Seperti itu. Nah, kemarahan mungkin berbalik pada diri sendiri dalam beberapa hal. Aspek ini merupakan sangat penting, juga paling sulit dipahami seperti itu. Atau marah pada diri sendiri karena masa pencarian jati diri pada masa remaja seperti itu ya. Kenapa saya seperti ini? Kenapa seperti itu? Kenapa saya harus ada di keluarga seperti banyak hal seperti itu, sehingga dia membuat marah kepada dirinya sendiri seperti itu. Orang lain kadang dia berusaha menjadi orang lain seperti itu, tetapi pada masa inilah masa remaja harus didampingi supaya mereka bisa menerima kenyataan, bisa menerima diri seperti itu, supaya mereka bisa mengendalikan emosinya seperti, sehingga tidak jadi kemarahan atau permusuhan yang lama seperti itu ya. Nah, yang berikut ada juga ketakutan dan kecemasan. Menjelang anak mencapai remaja, dia telah mengalami serangkaian perkembangan yang mempengaruhi pasang surut berkenaan dengan rasa ketakutannya. Nah, pada masa remaja juga banyak hal yang membuat dia takut seperti itu ya. Banyak hal seperti itu, tetapi masa remaja itu harus membutuhkan pendampingan dari orang tua, dari guru seperti itu, sehingga hal-hal apa yang membuat dia takut bisa dikendalikan dengan baik seperti itu. Nah, yang berikutnya, remaja seperti halnya kanak-kanak dan orang dewasa sering kali berusaha untuk mengatasi ketakutan yang timbul dari persoalan hidup. Kadang juga remaja berusaha untuk menyembunyikan rasa takut atau
berusaha menghadapi rasa takut seperti itu dengan berbagai persoalan hidup, tetapi harus ada bimbingan dari orang tua seperti itu, sehingga tidak salah jalan atau salah mengambil keputusan dalam hal pergaulan seperti itu ya. Dan yang berikut, rasa takut yang disebabkan otoriter orang tua yang akan menyebabkan anak itu tidak berkembang daya kreatifnya dan menjadi orang penakut, apatis dan penggugup. Selanjutnya, sikap apatisnya yang timbul oleh otoriter orang tua akan mengakibatkan anak menjadi pendiam, memecilkan diri, tak sanggup bergaul dengan orang lain. Nah, rasa takut juga disebabkan karena didikan orang tua yang sangat otoriter, yang sangat keras, yang sangat menekan mungkin perkembangan dari anak seperti itu. Karena didikan orang tua yang otoriter akan menyebabkan anak itu pendiam, tidak percaya diri seperti itu ya, selalu gugup, tidak sanggup bergaul dengan orang lain seperti itu, susah bersosialisasi dengan orang lain seperti itu. Jadi kalau dia dalam didikan yang keras, maka akan menjadi anak-anak yang penakut seperti itu ya, yang emosional, tidak percaya diri seperti itu, disebabkan karena didikan yang keras dari orang tua seperti itu. Nah, anak-anak yang dididik dalam lingkungan orang tua yang keras atau otoriter, dia akan menjadi pendiam, kalau minder, kalau tidak dia akan menjadi pemberontak ke depannya seperti itu. Maka penting sekali orang tua mendidik anak-anak remaja dalam hal pertumbuhan dan perkembangan emosi mereka. Mereka butuh pendampingan seperti itu ya, sehingga mereka tidak mengambil pergaulan bebas atau salah bergaul seperti itu. Oke, yang berikut frustasi dan duka cita. Ini emosi pada masa-masa remaja seperti itu ya. Frustasi merupakan keadaan saat individu mengalami hambatan-hambatan dan pemenuhan kebutuhan, terutama bila hambatan tersebut muncul dari diri sendiri. Konsekuensi frustasi dapat menimbulkan perasaan rendah diri. Nah, frustasi dalam artian kalau tidak memenuhi segala kebutuhan anak-anak, dia akan frustasi. Apalagi kalau masa remaja itu ada dalam sebuah geng seperti itu ya, atau kumpulan seperti itu. Mungkin akan banyak hal yang menjadi persyaratan sehingga dia bisa bergabung dalam satu geng seperti itu ya. Nah, kalau tidak memenuhi persyaratan, anak-anak remaja akan frustasi atau bisa dia kena bully dan lain segala macam, sehingga dia frustasi, perasaan rendah diri, tidak percaya diri dan lain segala macam. Itu juga kadang-kadang di masa remaja itu membuat anak-anak frustasi seperti itu. Yang berikut, duka cita merupakan perasaan galau dan depresi yang tidak terlalu berat tetapi mengganggu individu. Keadaan ini terjadi bisa bila kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat berarti buat kita. Kalau dialami dalam waktu yang panjang dan berlebihan akan menyebabkan kerusakan fisik, psikis yang cukup serius hingga depresi. Nah, ini juga duka cita seperti itu. Apalagi kalau masa remaja kehilangan orang tua kita atau orang terkasih, kita akan mengingat mereka seperti itu, maka kita akan gelisah atau duka cita yang berkepanjangan seperti, atau hilang harapan seperti itu. Nah, pada masa-masa inilah anak-anak butuh pendampingan supaya mereka tidak kehilangan arah seperti itu ya, sehingga mereka juga tidak merugikan diri mereka sendiri atau mental psikis mereka seperti itu. Butuh pendampingan sehingga mereka bisa mengelola emosi mereka baik dalam hal frustasi maupun duka cita dan bahagia seperti itu ya. Mereka bisa mengendalikan emosi atau bisa mengendalikan, menstabilkan emosi pada masa remaja seperti itu ya. Nah, munculnya emosi negatif pada diri remaja disebabkan oleh berbagai hal. Ada Hurlock, Luella menyimpulkan faktor penyebab yang menimbulkan emosi negatif pada remaja, yaitu pertama,
orang tua atau guru memperlakukan mereka seperti anak kecil yang membuat harga diri mereka dilecehkan. Nah, itu seperti itu pada masa remaja, seperti itu ya. Kalau orang tua melecehkan atau guru memperlakukan tidak baik, menurut mereka dilecehkan, membuat mereka harga diri mereka turun, tidak bisa percaya diri, seperti itu. Kadang anak-anak seperti itu akan membenci orang tua atau guru-guru yang membuat mereka sakit hati, seperti itu ya. Nah, yang berikut, apabila rintangan membina keakraban dengan lawan jenis. Faktor yang kedua yaitu bila ada hambatan dalam hal bergaul dengan teman lawan jenis, seperti itu. Atau dalam hal pacaran, dalam hal bergaul bersahabat, seperti itu akan membuat dia frustasi, seperti itu, atau menimbulkan pertengkaran, permusuhan, seperti itu ya, dalam hal percintaan atau percintaan atau pacaran, seperti itu ya, menimbulkan emosi-emosi yang negatif. Berarti emosi yang negatif itu bisa permusuhan, kemarahan, pertengkaran, seperti itu ya. Nah, yang berikut, terlalu banyak dirintangin daripada disokong atau didukung, seperti itu. Terlalu banyak rintangan yang dihadapi daripada support dari orang-orang terdekat. Itu membuat dia marah, seperti atau emosi negatif. Disikapi secara tidak adil oleh orang tua. Siapa yang tidak marah, seperti itu ya. Siapa yang tidak marah kalau di dalam keluarga orang tua memilih kasih, seperti itu ya, pasti akan menimbulkan emosi yang negatif. Merasa kebutuhan tidak dipenuhi oleh orang tua padahal orang tua mampu. Ini juga merasa disikapi secara otoriter, seperti dituntut patuh, banyak dicela, hukum, dan dihina. Nah, hal-hal inilah yang membuat remaja itu muncul emosi-emosi yang negatif, seperti itu ya. Nah, menurut Hiller, ciri-ciri emosional usia 12 sampai 15 tahun. Cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka atau ditebak, seperti itu ya. Bertingkah laku kasar untuk menutup kekurangan dalam hal rasa percaya diri. Kalau dia tidak percaya diri, kadang dia melakukan kekerasan atau bertingkah laku kasar untuk menutupi rasa tidak percaya dirinya. Yang berikut, kemarahan biasa terjadi ya karena emosinya tidak stabil, seperti itu ya. Emosi tidak stabil, maka tiba-tiba marah, tiba-tiba senang, seperti itu. Dan yang berikut, cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan ingin selalu menang sendiri. Nah, itu pada masa remaja ya, selalu ingin menang sendiri. Mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara objektif, karena pada masa remaja mereka membutuhkan teladan atau panutan, seperti itu ya. Nah, itu untuk emosi 12 sampai 15 tahun. Ciri-ciri emosi remaja pada usia 15 sampai 18 tahun. Yang pertama, pemberontakan remaja merupakan ekspresi dari perubahan yang universal daripada masa kanak-kanak menuju dewasa. Kadang anak-anak suka memberontak atau melawan pada usia-usia ini, merupakan perubahan yang umum terjadi pada masa kanak-kanak ke masa remaja, kanak-kanak ke masa dewasa, seperti itu ya. Banyak remaja mengalami konflik dengan orang tua mereka pada masa-masa remaja, seperti itu ya. Emosi tidak stabil, banyak yang bermasalah dengan orang tua mereka, seperti itu ya. Karena masa-masa mereka ini masa pencarian jati diri, seperti itu. Jadi orang tua harus support dan juga harus membimbing masa-masa remaja, seperti itu. Seringkali melamun memikirkan masa depan mereka. Nah, ini menurut ciri-ciri emosi remaja pada usia 15 sampai 18 tahun, seperti itu. Nah, yang berikut, pengaruh perkembangan sosial.
Nah, kalau perkembangan sosial bagi anak remaja, pengaruh teman sebaya sangat kuat karena merupakan geng-geng seperti itu ya, dan terbentuknya pengelompokan sosial atau ngegeng dan selain segala macam itu dalam perkembangan sosial seperti itu. Nah, ciri-ciri perkembangan sosial remaja awal, yang pertama, pada masa remaja anak mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan. Pergaulan sesama teman lawan jenis dirasakan sangat penting. Juga terselip pemikiran adanya kebutuhan masa depan untuk memilih teman hidup. Ini pada masa remaja awal. Pada masa remaja berkembang sosial kognitif, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat pribadi, minat, nilai-nilai maupun perasaannya. Nah, ini dalam ciri-ciri perkembangan sosial remaja seperti itu ya. Dalam pengaruh teman sebaya sangat kuat seperti itu ya. Misalnya kalau dalam satu geng itu dia akan membuat rambutnya, semua pasti ikut seperti itu ya. Karena pengaruh teman sebaya sangat kuat seperti itu. Malah mungkin mereka lebih mendengar teman daripada mendengarkan orang tua seperti itu ya. Ini masa-masa perkembangan sosial remaja seperti itu ya. Nah, perkembangan sosial emosi menurut Erikson, pencarian identitas diri. Proses menjadi seorang yang unik dengan peran yang penting dalam hidup. Itu pencarian jati diri, masa-masa remaja ya. Perkembangan sosial pada masa remaja lebih melibatkan kelompok teman sebaya dibandingkan orang tua. Seperti itu. Nah, makanya pada anak-anak, kalau dia masih usia anak-anak, dia lebih dekat kepada orang tua. Tetapi kalau sudah mulai masuk sekolah atau usia remaja, anak-anak remaja, tidak dekat lagi dengan orang tua. Mereka lebih dekat kepada teman-teman sebaya atau kelompok-kelompoknya. Perkembangan sosial remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor: keluarga, kematangan anak, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental terutama emosi dan intelijensi. Itu pengaruh perkembangan sosial remaja. Juga dipengaruhi keluarga, bagaimana cara didikan orang tua, dan juga kematangan anak seperti status ekonomi, bagaimana keadaan ekonomi dalam keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental emosi, terutama emosi dan intelijensi. Nah, yang berikut puberti. Nah, tadi perkembangan remaja awal seperti itu ya. Nah, yang berikut puberti berarti normal seperti itu, ada remaja awal, remaja, dan remaja akhir seperti itu ya. Nah, puberti ini merupakan bagian remaja seperti itu ya, atau pertengahan seperti itu, dikenal dengan puberti. Nah, puberti atau perkembangan pubertas menurut Prawiroharjo, pubertas merupakan masa peralihan antara anak-anak ke masa dewasa. Menurut Sujiningsi, pubertas adalah suatu periode perubahan dan tingkat tidak matang menjadi matang. Menurut Mont, pubertas berasal dari kata puber, yaitu pubert sere, yang artinya mendapatkan pubes atau rambut kemaluan, yaitu suatu tanda kelamin sekunder yang menunjukkan perkembangan sosial. Nah, berarti pubertas itu sudah masuk dalam hal kematangan alat-alat seksualnya seperti itu ya. Nah, menurut Ruth dan dalam Hurlok, pubertas merupakan tahap dalam perkembangan di mana menjadi kematangan alat-alat seksual dan tercapainya kemampuan reproduksi seperti itu. Nah, itu di masa remaja awal, itu peralihan dari anak-anak ke remaja awal. Sedangkan sudah masuk remaja berarti sudah matang secara alat-alat seksualnya seperti itu ya. Kalau remaja awal kan mulai mereka
mengarah ke sana seperti itu, tetapi belum matang seperti itu ya. Nah, yang berikut perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada puberti ini yang secara tradisional masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Sesuai masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Makanya kalau masa remaja itu mereka tiba-tiba emosi dan lain segala macam, itu karena pengaruh dari perubahan fisik dari anak-anak ya, dan kelenjar. Pertumbuhan yang terjadi terutama bersifat melengkapi pola yang sudah terbentuk pada masa puber. Adapun meningginya emosi terutama karena anak laki-laki dan perempuan berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru seperti itu ya. Sedangkan selama masa anak-anak ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan baru. Jadi pada masa remaja ini masa perubahan fisik kelenjar seperti itu, sehingga sebenarnya perubahan-perubahan itu yang menyebabkan emosi tidak stabil seperti itu ya, karena pengaruh dari hormon-hormon kelenjar-kelenjar seperti itu ya. Jadi itu yang membuat perkembangan emosi tidak stabil pada masa remaja. Nah, perkembangan emosi pada masa remaja merupakan badai dan tekanan, masa stressful karena ada perubahan fisik dan biologis serta perubahan tuntutan dari lingkungan, sehingga diperlakukan suatu proses penyesuaian diri dari remaja. Nah, tidak semua remaja mengalami badai dan tekanan. Namun benar-benar juga bila sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru. Jadi itu masa remaja itu kan masa badai dan tekanan, dalam artian dia menghadapi perubahan-perubahan fisik, juga pengaruh dari perubahan-perubahan hormon, pertumbuhan hormon atau kelenjar dalam fisik remaja seperti itu ya, makanya emosinya tidak stabil. Nah, perkembangan remaja akhir. Nah, istilah adolescence atau remaja berawal dari bahasa Latin kata benda adolescencia yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi remaja, dewasa. Remaja akhir adalah individu yang berada pada kisaran umur 18 sampai 21 tahun. Tadi 12, 15, 15, 18, 18, 21 seperti itu ya. Nah, ciri-ciri kematangan emosi remaja akhir. Remaja yang sudah mencapai kematangan emosi dapat dilihat dari ciri-ciri tingkah laku sebagai berikut. Pertama, mandiri dalam artian emosi yaitu bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain. Mandiri dalam artian emosi yang bertanggung jawab atas diri sendiri maupun orang lain. Dan mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Mereka tidak cenderung menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dialami. Itu perkembangan atau ciri-ciri kematangan emosi pada remaja akhir, karena sudah memasuk dewasa seperti itu ya. Mereka mandiri seperti itu, bertanggung jawab dengan emosional, mereka sudah bisa mengelola emosi dengan baik. Dan yang berikut, mereka tidak menyalahkan orang lain, banyak pertimbangan seperti itu, dan mampu mengendalikan emosi-emosi negatif sehingga permunculan tidak impulsif seperti itu ya, tidak memberontak seperti itu ya, tetapi mereka bisa mengendalikan emosi mereka seperti itu. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan emosi remaja akhir adalah pertama, mengidentifikasi dan memberikan nama atau label perasaan mereka seperti itu ya. Mereka sudah bisa memberikan perasaan mereka, cintakah, kasihkah, dan sudah bisa memberi nama dengan yang dirasakan perasaan mereka. Berikutnya, mengungkapkan perasaan. Mereka sudah bisa mengungkapkan perasaan dengan baik. Menilai intensitas perasaan.
mengelola perasaan, menunda pemuasan, mengendalikan dorongan hati, mengurangi stres, dan memahami perbedaan antara perasaan dan tindakan. Nah, ini cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan emosi pada remaja akhir, seperti itu. Istilahnya remaja ini sudah bisa mengelola emosi dengan baik, seperti itu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, yang pertama tadi faktor fisik atau jasmani. Perubahan dan pertumbuhan berlangsung cepat selama masa puber, menyebabkan keadaan tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini mempengaruhi kondisi fisik remaja, seperti itu ya. Nah, masa remaja kan masa peralihan dari kanak-kanak ke remaja, seperti itu ya. Nah, kalau masa dewasa, kalau masa remaja sudah mulai ada perubahan dalam bentuk fisik, seperti itu. Jika ada perubahan dalam bentuk fisik, maka mereka kaget, dan juga pertumbuhan hormon yang membuat mereka emosi tidak stabil. Dan yang berikut keadaan anak. Keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh atau kekurangan pada diri anak akan sangat mempengaruhi emosional. Misalnya rendah diri, mudah tersinggung atau menarik diri dari lingkungan. Mungkin keadaan anak seperti itu yang membuat dia minder atau tidak percaya diri atau mudah tersinggung seperti itu, karena dengan keadaan. Jika anak tidak dijelaskan atau tidak didampingi untuk bisa menerima dirinya, mereka akan menjadi rendah diri seperti itu. Apalagi masa remaja ya. Perubahan dalam hubungan dengan sekolah. Menginjak remaja, mereka mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan di masa mendatang. Hal ini sedikit banyak menyebabkan kecemasan pada diri remaja tersebut. Nah, dalam hubungan di sekolah juga banyak anak-anak remaja seperti itu yang bermasalah dengan guru-guru seperti itu. Tetapi sebagai seorang guru harus bisa membimbing, mendidik anak-anak remaja supaya bisa mengendalikan emosi mereka juga, seperti itu. Pentingnya pendampingan orang tua dan juga pentingnya pendampingan guru-guru di sekolah. Orang tua dan guru harus kerjasama untuk membimbing dan mendampingi anak-anak remaja, seperti itu ya. Nah, perkembangan sosial remaja akhir. Ada sejumlah karakteristik menonjol dari perkembangan sosial remaja, yaitu sebagai berikut. Berkembangnya kesadaran atau kesunyian dalam dorongan akan pergaulan. Mereka berkembang kesadaran dalam hal bergaul, seperti itu. Mereka juga menyadari dalam hal bagaimana bergaul yang baik dan mana pergaulan yang tidak baik, seperti itu. Mereka sudah bisa memilih. Ada upaya memilih nilai-nilai sosial dalam hal pergaulan, seperti itu ya. Lingkungan mana yang tepat buat saya bergaul dan lingkungan mana yang tidak tepat. Yang berikut meningkatkan ketertarikan pada lawan jenis. Yang pasti ya, mereka memiliki ketertarikan pada lawan jenis, seperti itu. Tapi kalau tertarik sesama jenis berarti itu dia tidak normal, seperti itu ya. Atau tidak dia memiliki kepahitan kepada lawan jenis sehingga dia suka sesama jenis, seperti itu. Mulai cenderung memilih karir tertentu, mungkin hobi dan lain segala macam, dia sudah bisa memilih dan sering melakukannya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan emosi pada remaja akhir. Pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosial. Nah, faktor pertama keluarga, seperti itu ya. Tidak hanya dalam perkembangan sosial, tetapi dalam hal mengelola emosi juga keluarga harus menjadi tempat yang pertama mereka mengenal tentang pergaulan, mana yang baik dan tidak baik, harus didampingi atau orang tua harus memberikan pandangan kepada anak-anak, seperti itu. Kedua, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi status kehidupan sosial keluarga dalam masyarakat. Dalam hal ekonomi ya, kadang-kadang banyak
dari status ekonomi ini yang membuat mereka minder seperti itu, karena segala sesuatu yang mereka inginkan tidak didapatkan karena tidak mampu seperti itu. Tapi orang tua harus membimbing, memberitahukan mereka supaya mereka tetap percaya diri, supaya mereka juga tetap bisa menerima keadaan mereka seperti itu. Nah, yang berikut pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberi warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang mendatang. Pendidikan juga sangat penting bagi anak-anak supaya mereka juga dididik, diarahkan supaya mereka bisa mengelola emosi dengan baik seperti itu. Nah, perbedaan individu dalam perkembangan emosi. Individu mengalami proses perkembangan emosi selama hidupnya, mulai dari bayi sampai dewasa. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja individu. Kepribadian, lingkungan, pengalaman, kebudayaan, pendidikan merupakan variabel yang sangat berperan dalam perkembangan emosi anak. Perbedaan individu juga dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan kondisi atau keadaan individu yang bersangkutan, antara lain yaitu kondisi dasar berkaitan dengan struktur pribadi individu, misalnya ada yang mudah marah, ada juga yang susah marah. Kondisi psikis individu pada suatu waktu, misalnya saat sedang kalut, seseorang mudah tersinggung dibanding dalam keadaan normal. Kondisi jasmani individu pada saat sedang sakit biasanya lebih mudah perasa atau lebih mudah marah. Seperti itu ya, perbedaan individu. Nah, tugas perkembangan remaja. Yang pertama, mampu menjalin hubungan baru dan hubungan yang lebih dewasa dengan teman seusianya. Ini tugas perkembangan. Yang kedua, mencapai peran sosial yang maskulin dan feminin. Dalam artian dia bisa mengenal dia sebagai laki-laki dan dia sebagai perempuan, apa yang dia harus lakukan sebagai laki-laki atau perempuan. Menerima keadaan fisik dan menggunakan tubuh secara efektif. Dalam artian dia bisa menerima keadaan dirinya. Dan 4, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lain. Dia bisa mandiri, bisa mengelola emosi dengan baik. Mencapai kepastian atau jaminan akan kemandirian ekonomi, karena masa ini dia sudah bisa bekerja untuk dirinya sendiri, seperti itu ya. Yang berikut, memilih dan menyiapkan bidang pekerjaan. Pada usia remaja akhir dia sudah bisa bekerja, seperti karena dia sudah masuk pada fase masa remaja dewasa, seperti itu ya. Nah, tugas perkembangan yang lanjutan, mempersiapkan diri untuk menikah dan menghadapi kehidupan berkeluarga, seperti itu. Itu usia remaja akhir ya. Dia sudah bisa mempersiapkan untuk kehidupan berkeluarga, mengembangkan intelektual dan menguasai konsep yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pribadi sebagai warga negara yang baik. Dia sudah memiliki identitas, seperti itu ya. Menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, memperoleh sejumlah nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dalam artian remaja akhir sudah memasuki masa dewasa, seperti itu, sehingga dia bisa bertanggung jawab, bisa mandiri dalam mengelola emosinya, seperti itu. Ini penjelasan materi pada malam hari ini ya, tentang perkembangan remaja, seperti itu. Perkembangan remaja dalam hal emosi dan sosial. Ada perkembangan remaja awal, ada perkembangan puberti atau remaja, dan perkembangan remaja